Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan kita akan bersama meletakkan pengharapan kita, hidup kita melalui firman yang hendak kita renungkan bersama. Dan mari sebelum kita merenungkannya, kita memohon pertolongan Roh Kudus dengan doa pribadi, kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melihat apa yang terjadi dengan agama yang terlahir waktu itu melalui orang-orang Yahudi. Terjadi kemerosotan di dalam menjalankan pengajaran Tuhan. Hanya terbatas pada ritual, hanya terbatas pada ritus, hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara agamis. Tidak melampaui apa yang menjadi inti dari sebuah pengajaran. Dan bahkan tidak hanya itu. Seperti yang tertera di dalam judulnya yang disematkan oleh LAI, di sana telah terjadi juga pengajaran-pengajaran sesat yang seharusnya dilakukan benar tetapi justru dinyatakan tidak benar. Maka dalam ayat sebelumnya, ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seharusnya demikian. Karena dari atas Tuhan memberikan firman-Nya, aturannya itu untuk hal yang baik bagi kehidupan manusia dan buahnya juga demikian. Tapi kenyataannya tidak. Nah, oleh karena itu kemudian Tuhan mengatakan beragama, beriman itu tidak hanya sekedar kita bisa mengucapkan Tuhan dan mengatakan saya sudah kenal Tuhan, saya sudah mengerti kehendak Tuhan, tidak. Ya. Tetapi itu juga harus diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, tindakan yang berdasarkan kehendak Tuhan itu seperti apa? Yang jelas, seperti yang juga dikatakan Tuhan, apapun yang kita lakukan atas nama agama, apapun yang kita nyatakan sebagai kesaksian atas nama agama, itu seharusnya melahirkan kebaikan, cinta kasih, dan kedamaian. Tidak membuat orang sesat, tidak membuat orang menderita, tetapi justru memampukan orang melihat sebenarnya Allah itu siapa bagi dirinya dan melahirkan kedamaian di antara sesama. Dan Tuhan mengendaki melalui firman ini berlaku juga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan mengendaki agar umat kepunyaan Tuhan dapat mewujudkan kehidupannya dengan baik, melahirkan cinta kasih kepada sesama, melihat sesama bukan sebagai musuh, apalagi sebagai orang yang berseberangan, tetapi sebagai teman sejalan untuk melahirkan karya Tuhan, teman perjalanan hidup peziarahan di dunia ini untuk mendatangkan kerajaan Allah bagi dunia, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi dunia.
Nah, oleh karena itu melalui firman ini mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara agar kehidupan agama kita terus kita upayakan agar tidak hanya terjebak pada ritus, tidak hanya terjebak pada ritual, tidak hanya berhenti ketika kita menerima berkat di dalam ibadah, tetapi juga dapat membagi berkat bagi sesama kita. Tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga membagikan apa yang kita minta dari Tuhan itu kepada sesama kita. Kewajiban kita untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Maka mari, sekali lagi, mari kita lahirkan karya-karya Tuhan yang meneguhkan, yang membangun, yang melahirkan cinta kasih, yang melahirkan perdamaian di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.